Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Monica Manuela, dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2021. Mari Bapak Ibu untuk mengawali perjumpaan kita dan renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan memuji-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Kami bersyukur, kami boleh beristirahat dalam semalam dan pagi ini bangun dengan tubuh yang sehat dan sukacita. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari Bapa berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya mengambil tema keterasingan dan keterlibatan. Apa yang saya sampaikan pagi hari ini sedikit cuplikan dari buku Charles R. Swindoll dalam bukunya Tumbuh Semakin Kuat dalam Musim Kehidupan. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pagi ini diambil dari Amsal 18 ayat 1, kemudian disambung dengan Markus 2 ayat 13 sampai 17. Amsal 18 ayat 1 berbunyi demikian. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Markus 2 ayat 13 sampai 17 berbunyi demikian. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang lift? Lift adalah tempat yang mengerikan, bukan? Terutama lift yang penuh sesak. Anda dijejalkan dalam lift bersama orang-orang yang belum pernah Anda temui, maka Anda berusaha keras untuk tidak bersentuhan dengan mereka. Dan juga tidak ada seorang pun yang bicara. Satu hal yang mungkin Anda dengar sesekali adalah, "Silahkan keluar," atau "Oh, maaf," ketika seseorang dengan tidak sengaja menginjak kaki orang lain. Anda tidak melihat kepada siapapun, bahkan Anda tidak melihat kemanapun selain ke atas, memperhatikan angka-angka yang menyala dan mati. Aneh.
Orang-orang yang semuanya berdiri sama tinggi dan bicara dalam bahasa yang sama, tiba-tiba membisu seperti sekamar penuh biarawati ketika mereka menempati ruangan yang sama. Demikian juga Bapak Ibu pada zaman sekarang. Ya. Apa yang Anda rasakan ketika berada dalam lift yang seperti tadi yang saya sampaikan? Ya, merasa sendiri atau keterasingan. Itu juga yang mungkin terjadi pada saat ini pada banyak orang, di mana tidak ada lagi keterlibatan dan motivasi, tetapi semakin banyak bermunculan sikap masa bodoh, non-komitmen, ketidakterlibatan, tidak mau berbagi, dan tidak peduli. Makan dengan hi-fi headset, disetel keras-keras, bahkan kamar tidur terpisah, masing-masing dengan telepon dan TV, serta record player sendiri, toilet pribadi, dan sikap ini bukan urusanmu. Tidak ada gangguan, tidak ada konflik, tidak ada tanggung jawab, atau uluran tangan, atau membuat robekan, hanya memandangi angka-angka dan tidak melihat kepada siapapun. Dr. Philip Zimbardo, seorang profesor psikologi di Stanford dan pengarang salah satu buku teks yang paling luas digunakan di bidang itu, membahas persoalan ini dalam artikel majalah Psychology Today yang berjudul The Age of Indifference atau Zaman Masa Bodoh. Dia terus terang ketika menulis, "Saya tidak mengenal pembunuh yang lebih kuat daripada keterasingan. Tidak ada pengaruh yang lebih merusak atau kesehatan fisik dan mental daripada keterasingan Anda dari saya, dan kita dari mereka." Ini pernah ditunjukkan sebagai agen pusat etiologi tekanan jiwa, paranoia, skizofrenia, perkosaan, bunuh diri, pembunuhan massal, dan lain sebagainya. Dan kemudian dia menambahkan, strategi iblis untuk zaman kita adalah meremehkan eksistensi manusia dengan sejumlah cara, dengan mengasingkan kita antara satu dan lainnya, sementara menciptakan kesan keliru bahwa alasannya adalah tekanan waktu, tuntutan pekerjaan, atau keresahan yang ditimbulkan oleh ketidakpastian ekonomi, dengan menganjurkan narsisisme dan persaingan keras untuk menjadi nomor satu. Waduh, kita harus berurusan dengan semua ini. Kita harus dengan tegas mengatasi persoalan ini. Kebutuhannya sangat mendesak. Juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, membuat model jawabannya dengan sempurna. Dia bukan hanya mengkhotbahkannya, dia peduli, dia mendengarkan, dia melayani, dia mengulurkan tangan, dia mendukung, dia mengukuhkan dan memberikan dorongan semangat. Dia tetap berhubungan, dia berjalan dengan orang lain, tidak pernah naik lift. Satu-satunya jalan untuk melarikan diri dari sikap masa bodoh adalah memikirkan orang lain sebagai sumber daya kita yang paling kita hargai. Kita perlu bekerja keras untuk mengembalikan kesenangan keluarga, waktu makan yang bermakna, keterlibatan orang lain, sore-sore tanpa televisi yang dinyalakan atau gadget yang masing-masing pakai, percakapan yang tidak sekedar bersifat pulasan, tetapi sungguh mendalam dari hati ke hati, saling memperhatikan. Waktu ketika kita benar-benar terlibat dengan orang yang membutuhkan bantuan. Dan mungkin ini waktunya
kita menjadi jawaban doa bagi mereka. Hentikan lift, saya mau turun. Barangkali hal-hal seperti ini bisa Anda lakukan untuk membuat Anda semakin terlibat dengan orang lain. Sekali-sekali bila Anda dalam lift, pecahkan kebekuan dengan berbicara pada orang asing yang ada di dalam lift yang sama. Atau sisihkan satu sore dalam minggu ini ketika Anda entah mengundang orang ke rumah Anda atau mengambil inisiatif mengunjungi seseorang yang Anda ketahui suka tinggal di rumah dan menjauhi orang lain. Atau putuskan tentang sesuatu yang biasanya Anda lakukan sendirian, misalnya makan siang sendirian, berbelanja bahan makanan, berjalan-jalan dan sebagainya, dan temukan seseorang untuk menemani Anda. Pagi ini saya entah pahlawan Anda atau musuh Anda hari ini, tergantung bagaimana Anda menangani 3 persoalan yang peka minggu ini. Kelebihan berat badan, kekesalan, dan keterasingan. Bagi Anda yang membuat kemajuan minggu ini dalam salah satu bidang, silahkan dituliskan apa yang merangsang Anda untuk mengubah pola atau kebiasaan lama Anda. Dan bagi Anda yang merasa seperti Anda mengalami kemunduran, silahkan dituliskan juga apa yang mencegah Anda maju ke depan. Demikian Bapak Ibu, untuk renungan kita pagi hari ini, kiranya semakin menguatkan kita bahwa kita dipanggil Tuhan untuk terlibat dengan orang-orang di sekeliling kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau sudah memberi contoh kepada kami bagaimana terlibat dengan orang yang Tuhan pedulikan. Kami mau Bapa untuk Tuhan pakai menjadi jawaban doa bagi orang-orang di sekeliling kami. Tolonglah kami, tuntun kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh membawa terang di sekitar kami. Kami serahkan hari ini sepenuhnya kepadamu, dan kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami Tuhan, yang kami buat sengaja atau tidak sengaja. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih di sekeliling Anda. Tuhan Yesus memberkati.